Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Mutmainah dengan NIM 2481050071 dari jurusan Tadris Matematika semester 3 kelas C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pada tugas ketiga, materi yang ketiga, yaitu pada mata pelajaran atau mata kuliah praktikum aljabar linear yang membahas tentang transformasi elementer pada sebuah matriks. Nah, sebelumnya matriks ini adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, bilangan-bilangan di dalam susunan tersebut dinamakan entry di dalam matriks. Nah, selain bilangan entry di dalam matriks, juga bisa berupa suatu fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta dibatasi oleh dua kurung siku. Nah, bilangan atau fungsi tersebut dinamakan dengan entry atau elemen dari matriks. Nah, langsung saja di sini kita terdapat sebuah soal, yaitu yang pertama, diketahui suatu matriks dengan M berordokan 4 kali 3, elemen Z dimulai dari 1. Oke, langsung saja kita buka pada lembar kerja mapel yang ke-8. Nah, kita ketikkan di sini with buka kurung linear tutup kurung. Kita enter. Nah, karena soal yang pertama tadi kita disuruh membuat matriks M dengan berordokan 4 kali 3 yang dimulai dari angka 1, kita ketikkan di sini M titik 2 sama dengan matriks buka kurung biasa dengan 4 kali 3. Nah, di sini kita ketikkan 4,3. Buka kurung siku. Kenapa buka kurung siku? Karena di sini elemennya itu dengan menggunakan buka kurung siku, elemen dari ordo matriks yang berordokan 4 kali 3. Elemennya kan tadi yang diminta itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa di sini? Misal ada yang nanya, kenapa di sini angkanya itu sampai 12 doang, Kak? Nah, di sini karena ditanyakannya itu adalah 4 baris 3 kolom, kita hitung 1, 2, 3 untuk pada kolom yang pertama. 4, 5, 6 untuk 1, 2, 3 untuk baris yang pertama, 4, 5, 6 untuk baris yang kedua, 7, 8, 9 untuk baris yang ketiga, 10, 11, dan 12 untuk baris yang keempat. Nah, jadi cara menentukannya elemennya itu seperti itu. Lalu kita tutup kurung siku, tutup kurung biasa, enter. Nah, ini hasil dari sebuah matriks. Oh, maaf, ini ada kesalahan di 3-nya itu, kita kasih koma dulu, enter. Oke, ini merupakan matriks dari matriks M ya. Nah, selanjutnya itu kita ditanyakan matriks N pada ordo 3 kali 4. Elemen dari N dimulai dari angka 6. Nah, di sini kita tuliskan N titik 2 sama dengan matriks buka kurung. Tadi yang ditanyakan itu adalah 3 kali 4, ordonya itu 3,4, buka kurung siku, dengan elemennya itu dimulai dari angka 6, maka di sini kita tuliskan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya cara menentukan bilangan elemennya itu gimana. Lalu di sini kita klik tutup kurung siku, tutup kurung biasa, lalu enter. Nah, ini hasil dari matriks N. Jika kita gambarkan yaitu matriksnya seperti ini. Oke, langsung saja. Selanjutnya yaitu jika kedua matriks tersebut dikalikan, maka akan menghasilkan matriks P4 kali 4. Langsung saja di sini kita akan membuat matriks P, membuktikan P.2 sama dengan evalem buka kurung biasa M.N tutup kurung lalu enter. Nah, benar terbukti bahwasanya jika M dan N itu digabungkan, nah maka dia akan menghasilkan matriks yang berordokan P dengan ordo 4 kali 4, yaitu kolomnya 4 dan barisnya juga 4. 1 2 3 4 dan di sini barisnya juga kita hitung 1 2 3 4. Nah, ternyata pembuktian ini memang benar. Nah, selanjutnya yaitu selain itu matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai sebagai matriks Q. Oke, kita ketikkan Q titik 2 sama dengan transpos dari matriks P, karena tadi yang ditanyakan bahwa matriks P ini juga memiliki transport yang dimana transport itu dinamakan dengan matriks Q. Oke, sini P tutup kurung enter. Ini sebuah jika si P ini ditransportkan. Gimana cara ngitungnya? Nah, di sini kan ada pada baris pertama itu kan ada 68, 74, 80 sampai 86. Nah, jika ditransportkan dia akan ke bawah menjadi kolom 64, 74, 80 sampai 86. Begitupun baris-baris yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu dan matriks P juga memiliki adjoint yang dinamai sebagai matriks R. Tentukanlah. Nah, oke, di sini kita akan tuliskan ketik R, mencari adjoint dari matriks P. Titik 2 sama dengan adjoint ADJ buka kurung P tutup kurung enter. Nah, adjointnya hasilnya adalah 0,0,0,0. Baik, selanjutnya yaitu soalnya tentukanlah rank dari matriks P dikali P transport. Tadi P transport itu hasilnya berapa? Yaitu Q. Nah, di sini kita tuliskan ranknya itu kita namai sebagai R kecil, R titik 2 sama dengan tulis rank buka kurung P kali Q tutup kurung. Nah, kalinya di sini kita menggunakan titik ya, enter. Nah, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya yaitu tukar kolom ke-1 dengan kolom ketiga matriks M pada matriks M. Nah, kita akan menukar kolom yang pertama dengan kolom yang ketiga pada matriks M. Tadi kan matriks M ini ya. Nah, di sini kita akan menukar pada kolom pertama dan kolom ketiga. Maka kita ketikkan di lembar kerjanya yaitu variabel yang kalian inginkan. Misal aku maunya A1 titik 2 sama dengan swap call buka kurung matriks N,
1,3. Tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasil penukaran dari matriks M pada kolom pertama dan kolom ketiga. Nah, selanjutnya yaitu hapus baris kedua dan baris ketiga pada matriks P. Kita akan menghapus baris kedua dan baris ketiga pada matriks P. Tadi matriks P yang mana? Yang ini. Matriks P ya. Oke. Sini akan menamakan A2 titik 2 sama dengan, kita ketikkan del rows buka kurung P, 2 titik 3. Titiknya ada 2 kali ya. Lalu enter. Nah, ini hasil dari matriks penghapusan baris kedua dan baris ketiga pada matriks P ya. Oke, selanjutnya yaitu tukar baris kedua dengan baris ketiga pada matriks hapus kolom ke-1 dan kolom ketiga pada matriks Q. Nah, di sini ditanyakannya yaitu hapus kolom pertama dan kolom ketiga pada matriks Q. Oke, di sini kita ketikkan A3 titik 2 sama dengan, kita tuliskan del Charles buka kurung Q, 1 titik 3 tutup kurung enter. Nah, ini pernyataan yang tadi bahwasanya hapus kolom ke-1 dan kolom ketiga pada matriks Q. Nah, akan menghasilkan sebuah kolomnya seperti ini. Oke, lanjut tukar baris kedua dengan baris ketiga pada matriks N. Nah, di sini kita selanjutnya saya akan menambahkan variabel yang berbeda ya, supaya enggak ketukar pada pembahasan yang pertama. Di sini kita akan pakai B1 misalnya. B1 titik 2 sama dengan, kita tuliskan swap row buka kurung N, karena tadi ditanyakannya matriks N, 2,3 tutup kurung enter. Nah, akan menghasilkan matriks B1 seperti ini. Dan selanjutnya yaitu tentukan jumlah kolom pada matriks P transport. Nah, tadi P transport itu hasilnya berapa? Itu Q. Nah, Q jika ditransportkan berapa hasil transport dari matriks Q? Itu adalah P. Nah, dan berapa transport dari matriks P? Yaitu adalah Q. Nah, di sini kita ketikkan pada lembar kerjanya B2 titik 2 sama dengan, kita tuliskan coldim Q, karena dia tadi kan yang ditanyakannya itu adalah tentukan jumlah kolom pada matriks P transport. Karena P transportnya itu adalah Q hasilnya, maka kita tulisnya adalah Q. Tutup kurung enter. Nah, maka akan menghasilkan 4 ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu elemen baris kedua pada matriks Q transport. Nah, Q transport berarti diganti dengan P ya. Jika P maka Q yang ditanyakannya. Jika misal yang ditanyakannya itu matriks P, maka
transportnya itu adalah matriks Q. Jika ditanyakannya itu P transport, maka hasilnya adalah matriks Q. Nah, di sini kita tuliskan B3, misal titik 2 sama dengan row buka kurung P, karena ditanyakannya adalah Q, P, 2 titik 2 tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan menghasilkan hasilnya seperti ini. Nah, langsung saja kalikan baris ketiga dengan skalar 5 pada matriks P dikurangi Q transport. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan P dikurangi Q transport itu hasilnya berapa? Nah, kita di sini kita cari dulu ya. Bahwa jika tadi kan P. Nah, P ini jika ditransportkan maka hasilnya adalah Q. Nah, kalau Q ditransportkan balik lagi ke P. Nah, itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa ketikkan, misal kita ketikkan di sini S, terserah penamaannya kalian mau menggunakan huruf apa, karena di sini saya akan menggunakan huruf S. Titik 2 sama dengan buka kurung P dikurangi P tutup kurung. Nah, terbukti bahwasanya matriks P dikurangi dengan Q transport itu akan menghasilkan 0. Karena ditanyakan kalikan baris ketiga dengan skalar 5 pada matriks P dikurangi Q transport, di sini kita ketikkan B4 lanjutan yang tadi, titik 2 sama dengan mul row buka kurung. Nah, hasilnya dari P dikurangi Q transport tadi kan adalah S ya. Kita tuliskan S, 3,5 tutup kurung, enter. Nah, maka akan menghasilkan angka 0 juga nih. Ternyata terbukti benar. Nah, dan soal yang terakhir yaitu kalikan kolom kedua dengan skalar 2 pada matriks R. Oke, di sini kita ketikkan B5 titik 2 sama dengan mulkol buka kurung R, karena ditanyakannya itu adalah matriks R kolom kedua dengan skalar 2 R 2,2 tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya adalah 0,0,0 mengikuti pada matriks R ini. Jadi pernyataan ini benar, terbuktinya. Nah, adapun jika kalian ingin mewarnainya, kalian bisa blok nih, misal with line. Nah, kita ketikkan di sini, bisa kalian warnai. Nah, seperti ini. Begitupun pada lembar kerja yang lainnya. Misal saya di sini mau warnain warna hijau. Ini warna. Nah, jadi begitu saja mengenai materi yang membahas tentang transformasi elementer pada matriks. Kurang dan kurangnya yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar dalam proses menganalisis sebuah soal dan juga menjelaskan sebuah soal dari tugas yang telah diberikan. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.